Oh, 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 Yesusku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Selamat pagi. Besok kita akan merayakan Jumat Agung. Teringatlah saya kepada satu cerita di Taman Getsemani yang kita tahu semua cerita itu waktu Yesus bergumul di dalam doanya sampai 3 kali. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah begini Bapak Ibu. Kita suka bilang tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Orang benar gak ada yang tidak tercapai atau tidak terjadi. Betul. Tapi kadangkala kita mengartikan itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan itu menurut kita. Jadi keinginan kita Tuhan penuhi. Jumat Agung dan Paskah harusnya mengingatkan kita bahwa yang tidak ada mustahil itu kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yesus yang begitu dahsyat, dia memilih tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Dikatakan di Markus 14, dia 36, yang kita semua pasti tahu. Kata Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Salib mengingatkan kita bahwa kita perlu mematikan diri kita.
kita perlu menghidupkan manusia roh kita tinggal bersama Tuhan. Supaya kita tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Benar nggak? Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Semuanya di hadapan Tuhan itu bisa terjadi. Kalau Tuhan mau bisa, matahari dihentikan. Alam semesta diciptakan, orang mati dibangkitkan. Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tetapi jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Besok kita rayakan Jumat Agung Bapak Ibu. Waktu kita merayakan Jumat Agung besok, yuk kita ambil waktu malam ini atau sore ini. Tuhan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Engkau. Dan juga di dalam aspek hidup kita yang lain kita berpikir juga sama. Yang benar-benar terjadi itu hanya kehendak Tuhan. Saya mengajak kita memahami kehendak Tuhan itu dalam sisa hidup kita. Cari tahu apa kehendak Tuhan di momen-momen pelik seperti ini. Cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita saat-saat ini. Agar kita makin memahami hari-hari kita. Kita makin bijak menjalani hari-hari kita. Benar gak ada yang mustahil? Benar. Tapi menurut kehendak siapa? Kalau kehendak Tuhan, iya. Kehendak kita, ntar dulu.